I'll be honest, your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your kwabi ule. Nobody dey makamishi ule. Opuna make I see ule. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septius Mubarok, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas soal nomor 1, di mana soalnya yaitu bagian organel pada gambar yang berfungsi mengontrol seluruh kegiatan sel dan memiliki informasi genetik adalah. Untuk gambar nomor 1 yaitu retikulum endoplasma, berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksifikasi racun, transportasi sel, dan sintesa protein. Untuk gambar nomor 2 yaitu nukleus atau inti sel, berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas sel. Untuk gambar nomor 3 yaitu mitokondria, berfungsi sebagai fungsi pembakaran atau pernapasan sel atau disebut respirasi seluler. Untuk gambar nomor 4 yaitu badan Golgi, berfungsi untuk mengeluarkan zat dan metabolisme sel. Untuk gambar nomor 5 yaitu badan mikro, fungsinya adalah sebagai oksidator substrat dan asam lemak, serta menjadi jalur glikot. Jadi, untuk jawaban yang tepat yaitu gambar nomor 2, nukleus atau inti sel, yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas sel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Andini. Di sini saya akan membahas soal PTS nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian meristem lateral yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar adalah. Saya akan menjelaskan gambarnya terlebih dahulu. Nomor 1 menunjukkan meristem apikal. Jaringan meristem tersusun atas sel-sel yang sangat aktif membelah sehingga jumlahnya terus bertambah. Nomor 2 menunjukkan bakal daun atau biasa disebut kotiledon, yang merupakan organ cadangan makanan pada biji sekelompok tumbuhan, sekaligus organ fotosintetik pertama yang dimiliki oleh tumbuhan yang baru saja berkecambah. Nomor 3 menunjukkan epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel-sel yang paling luar dan menutupi permukaan daun, buah, biji, batang, dan akar, yang berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Nomor 4 menunjukkan empulur. Empulur adalah anggota terdalam dari batang tumbuhan pembuluh. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah pit. Empulur biasanya berupa jaringan lunak lebih kurang kering, kadang-kadang berongga kecil, berfungsi untuk memperkuat organ tumbuhan dan pengangkutan air dan mineral ke arah samping. Nomor 5 menunjukkan jaringan pengangkut atau biasa disebut juga pembuluh, dan fungsi utama sebagai aliran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam ronde vital tumbuhan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina, saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan membahas contoh soal. Pada beberapa jenis tumbuhan, bisa kalian perhatikan bagian permukaan batangnya. Jaringan epidermis mengalami modifikasi yang berbeda-beda. Hal ini disebut derivat epidermis. Perhatikan tanda panah yang ditunjuk pada tanaman bambu dan bunga mawar. Ini merupakan derivat epidermis yang disebut duri, disebut spina karena metamorfosis bagian-bagian pokok tumbuhan, daun, batang, dan akar. Bagian tengah duri terdiri atas kayu yang bersambung dengan bagian kayu dalam batang. Bambu disebut sel kipas karena alat tambahan pada epidermis daun berperan dalam proses penggulungan daun untuk mengurangi penguapan. Contoh pada tanaman bambu yang disebut Bambusa vulgaris. Jadi jawabannya adalah C. Pada bambu disebut sel kipas, pada bunga mawar disebut spina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ajhara. Saya di sini akan membahas soal nomor 4. Perhatikan struktur anatomi batang berikut.
Salah satu fungsi batang adalah sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkut air dan garam mineral yang terdapat pada bagian akar dan hasil fotosintesis dari daun. Kemudian akan menyebar ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian dari struktur anatomi batang tersebut yang mendukung terhadap fungsi batang adalah, saya akan menjelaskan gambarnya terlebih dahulu. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang aktif membelah terletak di ujung akar, batang, ruas batang, dan kambium. 2. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang menyusun organ tumbuhan. 3. Jaringan penguat atau penyokong berfungsi memperkuat organ tumbuhan, terdiri dari kloenkim dan sklerenkim. 4. Jaringan pengangkut terdiri dari sistem yang berfungsi mengangkut air dan floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. 5. Jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung di bawahnya. Jadi, jawaban yang tepat yaitu A, 1 dan 2, atau jaringan meristem dan jaringan parenkim. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rizky. Di sini saya akan membahas soal tentang struktur anatomi daun. Sebelum lanjut ke soal, di sini saya akan menjelaskan fungsi bagian-bagian struktur anatomi daun. 1. Kutikula berfungsi untuk memperlambat kehilangan air. 2. Jaringan tiang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. 3. Jaringan bunga karang sebagai tempat fotosintesis. 4. Jaringan mesopil sebagai tempat penyimpanan sementara dari fotosintesis serta gas atau mineral pada daun. 5. Stomata pertukaran gas pada proses fotosintesis. 6. Sel penjaga mempengaruhi stomata sebagai membuka atau menutup. 7. Jaringan atas untuk melindungi jaringan yang terdapat di dalam tumbuhan. 8. Silem mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah. 9. Floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. 10. Berkas pembuluh angkut sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis dan pengangkutan air dan garam mineral. 11. Epidermis bawah untuk melindungi jaringan daun di atasnya, misalnya jaringan spons atau bunga karang. Lanjut ke soal. Salah satu fungsi daun adalah untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jaringan daun pada struktur anatomi daun tersebut di atas yang mendukung terhadap fungsi daun adalah, jawabannya 2, 3, dan 4, yaitu 2. Jaringan tiang yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. 3. Jaringan bunga karang sebagai tempat fotosintesis. 4. Jaringan mesopil sebagai tempat penyimpanan sementara dari fotosintesis serta gas atau mineral pada daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Dez Azika dari kelas 11 MIPA 4. Saya ingin menjelaskan dari soal ini penjelasannya. Dari sejak kita kecil pasti sudah tahu dan diajarkan mengenai 4 sehat 5 sempurna. Untuk asupan sehari-hari agar tubuh terus sehat. Nah, ajaran 4 sehat 5 sempurna juga banyak diterapkan kepada generasi selanjutnya hingga pada saat kita memiliki buah hati sehari untuk dirawat. Ada menu makanan 4 sehat 5 sempurna. 1. Makanan pokok adalah makanan yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi sehari-hari yang kaya akan karbohidrat. Contohnya beras, jagung, gandum, oat, kentang, umbi-umbian. 2. Lauk pauk adalah pendamping makanan pokok yang berfungsi untuk sumber zat pembangun tubuh. Lauk pauk biasanya memiliki kandungan protein yang berguna sebagai perkembangan dan mengatur bagi tubuh. Contohnya ikan, daging, telur, tahu, tempe. Lanjut, soal kedua. Saya ingin menjelaskan tentang soal kedua. Sel bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain archaea, bakteri tertentu misalnya mempunyai bola
batang atau spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Sel tumbuhan adalah sel yang disusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan, usai menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki sel yang terbuat dari selulosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhammad Ramdhani. Saya akan menjelaskan tentang secara morfologi tumbuhan. Secara morfologi tumbuhan dan hewan sangatlah berbeda, begitu pula secara anatomi. Ada organel yang tidak memiliki sel hewan, tapi terdapat dalam sel tumbuhan. Begitu pula ada organel yang dimiliki sel hewan, tapi tidak terdapat dalam sel tumbuhan. Organel yang dimaksud adalah yaitu plastisida, hanya terdapat pada sel tumbuhan. Karena plastisida yang terlibat dalam fotosintesis atau sintetis makanan biasanya mengandung pigmen yang bertanggung jawab atas warna struktur tumbuhan atau tanaman, misalnya daun hijau, bunga merah, buah kuning, dan sebagainya. Selanjutnya, telur ayam adalah contoh sel yang dapat dilihat aktivitas yang terjadi dalam sel telur, merupakan suatu bukti bahwa sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Mulai dari tingkat molekul sampai tingkat organisme terjadi dalam telur ayam. Berbagai aktivitas yang terjadi dalam sel mengakibatkan berbagai organel. Fungsi organel yang tepat terjadi dalam sel adalah yaitu tempat sintetis protein terjadi di ribosom. Karena ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein, dan juga ribosom merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Perkenalkan, nama saya Raden Zikri Rahmati Najar. Saya di sini akan membahas soal nomor 10. Pertanyaannya adalah, seorang siswa mengamati struktur anatomi bagian pucuk tanaman. Diperoleh data sebagai berikut. Sel aktif membelah, vakuolanya kecil sehingga memiliki banyak protoplasma. Sel rapat tanpa ada ruang antar sel. Berdasarkan data tersebut, sel yang dimaksud adalah data di atas tersebut yang dimaksud adalah sel meristem. Mengapa? Jadi pengertian meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh batang maupun akar. Meristem di bagian ini disebut sebagai meristem primer karena mengawali pertumbuhan biomasa. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 11. Tumbuhan adalah organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diangkut dari daun oleh suatu jaringan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan tersebut adalah merupakan flum. Flum adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan pembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya, dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Fungsi flum adalah mengangkut hasil fotosintesis. Flum ini juga berada di sisi luar vaskular pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Dari 11 MIPA 4. Di sini saya akan membahas soal PTS. Soalnya yaitu, jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di semua organ tumbuhan. Bentuk dan fungsi parenkim bermacam-macam. Parenkim yang sel-selnya berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang ditemukan pada biji titik-titik-titik. Pilihannya yaitu A. Parenkim palisade, B. Parenkim bintang, C. Parenkim pengangkut,
D. Parenkim lipatan, dan E. Parenkim bunga karang. Pada soal ini membahas tentang jaringan parenkim. Berdasarkan soal yang ada, jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Bentuk dan fungsi parenkim bermacam-macam. Untuk fungsi utamanya, jaringan parenkim adalah mengisi biomasa, menjalankan berbagai fungsi fisiologi, dan menopang serta memberi bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan dasar biasa dikelompokkan menjadi 3 jaringan berdasarkan derajat penebalan dinding selnya: parenkim, parenkima, kolenkima, dan sklerenkima, karena memiliki fungsi yang khas sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Sebagai parenkima yang mengandung klorofil disebut juga klorenkima. Dan untuk bentuknya terdiri dari parenkim palisade berbentuk memanjang dan tegak, parenkim bunga karang berbentuk seperti bunga karang, parenkim bintang berbentuk seperti bintang yang ujungnya saling berhubungan, parenkim lipatan di mana dinding selnya melipat ke arah dalam, parenkim yang sel-selnya berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang ditemukan pada biji. Nah, di sini soal yang dipertanyakan adalah parenkim yang terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang ditemukan pada biji yang berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Jawabannya itu adalah parenkim palisade atau pilihan pertama. Karena pada penjelasan yang ada, parenkim palisade atau yang bisa disebut dengan parenkim pagar merupakan tempat fotosintesis yang utama dan sel-sel memanjang yang terdapat di daun tepat di bawah jaringan epidermis karena banyak mengandung klorofil daripada jaringan lainnya karena bentuk bulat, memanjang, atau lonjong yang berjajar seperti tiang atau pagar. Dan dalam parenkim palisade ini terdapat sel klorofil atau zat hijau daun. Parenkim pagar berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Jaringan epidermis, melindungi jaringan yang berada di dalamnya. 2. Jaringan parenkim palisade, tempat penyelenggara fotosintesis. 3. Jaringan parenkim spons, selain sebagai tempat fotosintesis juga tempat penyimpan hasil fotosintesis. 4. Jaringan kolenkim, jaringan penguat pada organ tubuh tumbuhan yang muda. Yang kelima, berkas pembuluh atau berkas vaskuler daun yaitu floem dan xilem terdapat pada ibu tulang daun. Yang keenam, xilem mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar sampai daun. Yang ketujuh, floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekian dari saya dari penjelasan soal PTS di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Anjani. Saya akan membahas soal berikut ini. Xilem dan floem adalah jaringan pengangkut. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan atau perbedaan xilem dan floem di bawah ini yang kurang tepat adalah persamaan dan perbedaan xilem dan floem yang benar adalah xilem adalah jaringan yang mengangkut air mineral dari akar batang dan seluruh daun. Sedangkan floem adalah jaringan yang mengangkut sisa hasil fotosintesis. Xilem terbuat dari sel mati, sedangkan floem terbuat dari sel hidup. Xilem berbanding sel tipis, sedangkan floem berbanding sel tebal. Xilem dinding sel terbuat dari lignin, sedangkan floem dinding sel terbuat dari selulosa. Xilem tidak ada sitoplasma, sedangkan floem ada sitoplasma. Xilem aliran xilem ke atas, sedangkan floem aliran floem atas dan bawah. Xilem jaringan yang menyertai xilem adalah jaringan serabut, sedangkan floem jaringan yang menyertai adalah jaringan sel peringan.
Jadi, persamaan dan perbedaan silem dan plom di bawah ini yang kurang tepat adalah arah pergerakan silem satu arah dari bawah ke atas, sedangkan plom ke atas dan ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Nurhanisa dari kelas 11 MIPA 4. Seorang siswa mengamati secara anatomi batang beberapa jenis tumbuhan, di antaranya tumbuhan dikotil yang diamati. Pada tumbuhan tersebut, keadaan kambium berada di antara silem dan floem. Berdasarkan tipe berkas pengangkut, maka tumbuhan tersebut termasuk tipe berkas pengangkut berikut ini. Berkas pengangkut pada akar dikotil memiliki susunan silem dan floem yang bergantian pada tiap jari lingkaran karena di antara silem dan floem terdapat kambium. Silem terdapat di sisi dalam, floem terdapat di sisi luarnya, dipisahkan oleh kambium. Jadi pengangkut ini kolateral tertutup. Jadi jawabannya B. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel protoplasma jaringan dan organ serta menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh-tumbuhan pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tumbuhan sempurna kembali. Hal ini bisa dilakukan karena tumbuhan memiliki sifat totipotensi. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan sifat totipotensi adalah proses kultur jaringan dimulai dengan memotong bagian tanaman yang akan dibiarkan dalam media kultur. Jadi, kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna dalam kondisi apapun. Jadi, jawabannya B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Alafgani. Saya dari kelas 11 MIPA 4B. Saya di sini akan menjelaskan soal PTS. Seorang siswa mengamati berbagai bentuk jaringan pada hewan. Ditemukan bentuk-bentuk jaringan seperti pada gambar di atas. Pernyataan yang tepat di bawah ini berkaitan dengan gambar di atas adalah: saya di sini akan menjawab D. Gambar B adalah jaringan tulang. Jaringan tulang merupakan jaringan ikat terdiri dari sel, serat, dan substansi dasar yang berfungsi untuk penyokong dan melindungi kerangka. Tulang merupakan penyokong tubuh dan pelindung otot dan tendon untuk daya gerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.